Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dunia yang semakin individual seringkali berpandangan bahwa urusanku adalah untukku dan urusanmu adalah untukmu. Sejauh tidak mengganggu orang lain, itu yang kita lakukan. Ada banyak situasi di mana kita terpenjara dalam cara pandang seperti ini. Ketidakpedulian yang membuat begitu banyak orang jatuh dalam kesepian di tengah keramaian. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengar dari bacaan suci, ajakan dari Tuhan yang membangkitkan kesadaran baru dalam diri kita bahwa kita sebenarnya bertanggung jawab untuk keselamatan orang lain, bukan hanya kita sendiri. Gereja tidak boleh hanya menyibukkan diri untuk dirinya sendiri, kepentingannya sendiri, tetapi harus membawa dunia ini kepada keselamatan. Ini adalah tugas kita semua, yang dengan jelas dikatakan oleh Kristus sendiri dalam bacaan tadi. Kalian ini garam dunia. Ini adalah sebuah pelukisan tentang apa yang menjadi tugas kita itu. Kita semua tahu garam. Garam kecil. Tapi ketika dia dimasukkan dalam semangkuk sayur, dia akan memberi cita rasa yang membuat kita bisa menikmati sayur atau makanan itu dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Asal jangan terlalu banyak, katanya darah tinggi. Tapi dia dalam jumlah yang kecil. Kamu adalah cahaya dunia. Selain garam, Yesus juga memberi lukisan tugas kita itu kita seperti cahaya. Yang bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika cahaya itu hadir, maka dia akan memberi terang kepada sekitarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti itulah hendaknya kita sekalian. Kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diselamatkan, kita yang menjadi anak-anak Tuhan. Apa yang kita peroleh dalam keselamatan ini tidak cukup untuk kita nikmati sendiri. Tapi harus kita bagikan dalam bentuk kesaksian-kesaksian hidup yang benar, kesaksian hidup yang baik, yang membawa sukacita dan kegembiraan, yang membawa jalan keselamatan bagi orang-orang yang melihat kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang diceritakan dalam bacaan pertama, Santo Paulus mengatakan di dalam Kristus tidak serentak iya dan tidak. Maybe yes, maybe no. Tidak, hanya ada iya. Mau mengatakan bahwa di dalam Kristus ada kepastian. Bukan mungkin-mungkin. Segala janji Tuhan adalah iya di dalam Kristus. Terpenuhi secara paripurna di dalam Kristus. Mengapa Paulus mengatakan ini? Tentu saudara-saudari di tengah umat di Korintus, selain Santo Paulus dan kawan-kawannya yang memberitakan Injil yang benar, ada begitu banyak juga orang-orang yang melalui pewartaan dan juga kesaksian hidupnya menunjukkan hal yang tidak benar berkaitan dengan apa yang mereka terima, apa yang mereka nikmati dari pewartaan atau kesaksian hidupnya. Keselamatan yang mereka dapatkan. Santo Paulus mengajak umat yang dilayaninya untuk senantiasa setia kepada Injil yang benar yang telah ia sampaikan. Dengan ini kita diajak saudara-saudari sekali lagi
setelah kita menikmati keselamatan yang diterima dari pewartaan Injil dan kesaksian hidup para murid, kita membagikannya secara benar kepada orang-orang lain. Ini adalah tugas kita semua. Mari kita saling meneguhkan, saling mendukung, dan saling mendoakan, terutama dalam keluarga-keluarga kita. Kesaksian hidup yang kita berikan tidak perlu spektakuler atau harus menobatkan ribuan orang, tidak perlu. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari keluarga sendiri. Membuat diri kita, membuat keluarga-keluarga kita menjadi terang, menjadi garam yang memberikan pengaruh baik. Membuat keluarga-keluarga kita menjadi kabar sukacita bagi lingkungan di sekitar kita. Sehingga kalau orang bertemu dengan kita, rasanya happy. Jangan sampai bertemu dengan kita atau melihat keluarga kita, orang merasa ini adalah bencana. Mari saudara-saudari untuk tetap menjadi garam dan terang bagi lingkungan di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Amin.